Bencana longsor di lokasi tambang emas terjadi setelah hujan deras pada Senin dini hari. Tim gabungan selanjutnya menemukan 16 orang korban. 7 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 9 orang lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit umum daerah. Petugas gabungan menyebut kini masih ada 1 orang korban yang masih terjebak longsor. Lokasi tambang ilegal berada di lokasi dengan potensi risiko bencana tanah longsor sebelumnya pada pertengahan Januari 2021 lalu. Juga terjadi longsor tambang emas di kawasan ini dan 4 orang meninggal dunia. Untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini dari bencana longsor, kita tanyakan dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solok Selatan, Rici Amran melalui sambungan telepon. Selamat siang Pak Rici. Selamat siang Mas Radi. Baik, Pak Rici, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Pak Rici, 1 korban lagi disebut masih terjebak longsor. Bagaimana pencariannya saat ini, Pak? Ya, jadi proses evakuasi kami mulai lagi tadi pagi. Kami dengan tambahan dukungan dari rekan-rekan Basarnas dari Padang yang baru datang tadi malam, Mas. Baik. Kemudian kita juga didukung oleh rekan-rekan TNI dan Polri dan masyarakat. Gitu, Mas. Berarti saat ini masih proses begitu ya? Masih proses pencarian ya? Ya, sekarang proses pencarian kita menggunakan 1 unit alat berat karena material batu yang cukup besar yang tidak bisa kita lakukan manual dengan peralatan seadanya atau tenaga manusia, begitu Mas. Kira-kira akan memakan waktu berapa lama proses pencarian ini, Pak? Proses ini tergantung situasi lokasi, Mas. Sekarang lokasi itu sudah mendung dan cenderung hujan lebat lagi, Mas. Jadi cuaca memang belum mendukung akan menghambat. Ya, akan menghambat sepertinya operasi kami pada hari ini. Baik. Selain medannya yang ekstrim dan komunikasinya juga susah karena di lokasi itu tidak ada sinyal. Cukup terpencil, isolated gitu ya Pak ya? Iya, isolated sekali. Baik. Lalu total ada berapa korban dari bencana longsor tambang emas yang saat ini terjadi, Pak? Jadi kejadian hari kemarin tanggal 10, Senin tanggal 10 Mei kemarin itu data update kami terakhir itu 7 korban jiwa, Mas. 9 orang korban luka berat ringan dan 1 orang dalam pencarian. Nah, sekarang hari ini kami masih melanjutkan proses operasi pencarian yang 1 orang. Begitu, Mas. Baik. Ada hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan tim SAR dalam pencarian korban longsor ini, Pak? Hambatan selain cuaca tentunya tadi ya? Ya, medannya ekstrim karena dari jalan raya kami harus menempuh dengan double gardan itu selama 1 sampai 2 jam. Kemudian kami harus berjalan kaki kurang lebih 2 sampai 3 jam. Itu tergantung kondisi jalan yang licin dan berbukit-bukit. Begitu, Mas. Ya, Pak Rici, kita ketahui ini bukan pertama kalinya terjadi longsor di daerah yang saat ini terjadi. Longsor di tambang emas ilegal ini bukan yang pertama terjadi. Januari lalu juga terjadi dan petambang meninggal dunia. Ada imbauan khusus, Pak, agar kejadian serupa tidak terulang dan warga juga bisa waspada seperti ini dalam hal-hal menambang emas di tempat-tempat yang tidak memungkinkan seperti ini. Betul, Mas Radi. Kurang lebih pada Januari lalu juga terjadi di lokasi yang sama di Timbahan, Sangir Batanghari, Sulawesi Selatan. Itu lokasi sudah ditetapkan oleh pihak berwenang itu sebagai daerah terlarang dan itu ditutup. Begitu, Mas. Tapi masih kembali terjadi, itu artinya pengawasan mengendur atau seperti apa, Pak? Ya, petugas yang terkait yang berwenang tetap melakukan pengawasan, malah ada yang sampai ditangkap juga alat-alat berat yang masuk ke sana, Mas. Tapi akses ke sana itu bisa ditembus dari mana saja, begitu. Nah, kedepannya untuk mencegah hal ini kembali terjadi, apa ada pencegahan khusus, Pak? Ya, untuk pencegahan kami mungkin dari segi mitigasi kami akan lakukan penghijauan kembali daerah itu. Tapi dari sisi pemerintah daerah, kita akan koordinasikan dengan yang terkait bagaimana selanjutnya tentang kehidupan masyarakat kami di sana yang menggantungkan diri dari usaha yang seperti itu. Begitu, Mas. Dan tentunya edukasi kepada masyarakat ya, Pak, terkait topografi lahan di sana yang rentan sekali longsor. Betul. Baik. Terima kasih Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solok Selatan, Rici Amran, telah berbagi informasi di Kompas Siang.